Jenius Medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 2634-2636, tentu saja. Nada roh pedang Cixiao sedikit rumit, aku tidak menyangka pedang ini juga ada di tanganmu. Pedang Cixiao, apa yang kamu lakukan? Kamu dan aku berada di bawah tangan Yuan Tiangang. Kita adalah kenalan lama. Jangan lupakan itu. Itu adalah kenang-kenangan yang dibawa oleh pangeran terakhir dari keluarga kerajaan Litang. Tahukah kamu keberadaan kenang-kenangan itu? Roh pedang Longkuan tidak memiliki roh yang baik. Hentikan. Beraninya kamu, seorang menteri, berbicara kepadaku dengan nada seperti itu. Roh pedang Cixiao dibenci. Kamu bercanda. Apakah kamu pikir kamu benar-benar telah menjungkirbalikkan dunia setelah beberapa tahun berada di tangan Liu Bang? Bukankah pedang Suanyuan lebih maju darimu? Roh pedang Longkuan akan menyerang orang, jangan bicara omong kosong, bicaralah dengan cepat. Aku tidak tahu, kata roh pedang Cixiao dengan tegas. Saya tidak tahu. Jangan percaya pada pedang Longkuan. Jangan membodohiku. Dari 10 pedang terkenal, hanya pedang Suanyuan yang pasti tertinggal di tangan Li Xuanwu sebagai perkenalan yang paling penting. Hanya kamu yang mengetahui keberadaan 9 pedang lainnya. Jericho Li mengedipkan matanya. Sepertinya ada banyak hal yang tersembunyi di pedang Longkuan terakhir kali. Informasi tentang keberadaan kenang-kenangan itu ada untukku, tapi bukan berarti aku tahu pasti, kata roh pedang Cixiao dengan marah. Lagi pula, waktu telah berlalu selama bertahun-tahun. Apakah kamu akan tetap tinggal di tempatmu sekarang ketika kamu menjadi kenang-kenangan? Itulah yang saya katakan, tetapi jika Anda menyimpan informasi dari kenang-kenangan tersebut, Anda dapat mengetahui keberadaan kenang-kenangan tersebut, dan jangan membicarakan omong kosong lainnya, Longkuan Jiangqiling jelas tidak terlalu sabar. Informasi yang saya simpan tentang keberadaan kenang-kenangan tersebut bukanlah kenang-kenangan itu sendiri, melainkan keberadaan keturunan terakhir keluarga kerajaan Litang. Jawab roh pedang Cixiao. Di mana dia? Setelah jatuhnya dinasti Tang, dia mengambil kenang-kenangan dan melarikan diri ke selatan sesuai permintaan Yuan Tiangang. Menurut lokasi geografis saat ini, dia seharusnya berada di daerah Miao. Kemudian dia mengganti namanya. Itu Kuang. Jericho Li terkejut di tempat, ekspresinya tiba-tiba membeku. Apa kamu yakin? Suara itu adalah roh pedang Suanyuan, tampak sangat terkejut. Saya kira begitu, tapi saya tidak yakin apakah dia memiliki keturunan atau mengubah nama belakangnya setelah bertahun-tahun. Tapi saya tahu bahwa dia kemudian membentuk suatu kekuatan. Oh ya, saya ingat simbol kekuatan itu, pedang Cixiao terbang ke atas, lalu keluar dari sarungnya, dan ujungnya diukir langsung pada lempengan batu di tanah. Setelah beberapa saat, polanya mulai terbentuk. Inilah tandanya. Setelah bertahun-tahun, saya tidak tahu apakah itu masih ada, kata roh pedang Cixiao. Jericho Li menatap tanda di tanah, wajahnya bergetar. Roh pedang Suanyuan setelah sekian lama muncul dengan sebuah kalimat, bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu di dunia ini? Ya, roh pedang Jericho Li dan Suanyuan telah melihat logo ini. Meskipun mereka tidak mengenalnya, mereka sangat terkesan. Karena logo ini persis dengan yang ada di baju orang tua Kuang Ziming. Saat itu, Jericho Li curiga dengan tanda tersebut dan meminta Kuang Ziming untuk menyelidikinya. Alhasil, di luar dugaan, simbol ini bisa ditelusuri hingga ke keturunan keluarga kerajaan Litang. Jadi ini berarti nenek moyang Kuang Ziming dapat ditelusuri kembali ke keluarga kerajaan Litang. Jericho Li tiba-tiba mengerti mengapa Kuang Ziming dan yang lainnya kehilangan kontak sepenuhnya setelah mereka pergi ke Miaojiang. Saya khawatir ini bukan hanya karena mereka menemukan kebenaran, tetapi juga karena mereka memiliki hubungan yang baik dengan kenang-kenangan. Sepertinya kamu baru saja bertemu dengan keturunan keluarga kerajaan Litang, kata roh pedang Cixiao dengan terkejut. Yah, Jericho Li tidak menyangkal, aku pernah melihat mereka sebelumnya. Aku terkejut mereka masih memiliki identitas itu. Tapi itu semua sudah berlalu. Apakah kamu yakin apa yang kamu katakan itu benar? Saya yakin hanya saya yang mengetahui tren keturunan keluarga kerajaan Litang. Hanya saja selama bertahun-tahun, mereka seharusnya menyegel kenang-kenangan itu di suatu tempat. Kata roh pedang Cixiao. Jadi begitu. Jericho Li mengangguk, langkah ini masih jelas, lumayan, ketika dia menemukan Kuang Ziming, diperkirakan dia akan mendapatkan kenang-kenangan. Singkirkan pedang Cixiao, dan Jericho Li mulai berlatih. Dia tidak berlatih dengan baik selama beberapa waktu. Meskipun kekuatan jiwa telah meningkat pesat selama periode Luo Tianda Jiao, pada analisis terakhir, itu tidak cukup. Sekarang 36 keterampilan unik, Alkitab medis, dan keterampilan sihir abadi 9 putaran telah diintegrasikan menjadi satu lagi, dan kedua keterampilan tersebut juga telah diintegrasikan ke dalam formula Feng Shen yang kacau. Dia telah mengoperasikan keterampilan ini beberapa kali sebelumnya, dan kecepatan serta efisiensi menyerap aura langit dan bumi jauh lebih tinggi daripada yang ada di Alkitab medis. Terlebih lagi, skill ini dapat menangkap ki kekacauan.
Itu dibuat dengan menggabungkan karakteristik roh kekacauan bawaan di dinasti Sanxing, jadi itu adalah keterampilan yang paling cocok untuknya. Sekarang Jericho Lee telah menjelaskan mengapa hanya ada paruh pertama dari buku Tongtian, mengapa orang lain hanya dapat mempraktikkan satu dari 36 keterampilan unik, dan mengapa hanya dia yang dapat mempraktikkan semuanya. Akar dari hal ini terletak pada bahwa hal itu dibuat untuknya, dan dia sendiri adalah roh bawaan dari kekacauan. Setelah penggabungan 36 keterampilan unik, metodenya adalah metode unik keluarganya, kekacauan. Dalam kekacauan dunia hampa, semuanya kacau, kekuatan macam apa yang ada, dan di lingkungan ini, kelahiran makhluk memiliki kemampuan khusus yang melekat. Kemampuan mereka dapat dibagi menjadi keterampilan tak terbatas, dan 36 keterampilan unik adalah bagian dari diferensiasi kekacauan. Itu hanya sebagian. Jericho Lee juga memiliki teknik chaos yang lebih lengkap. Setelah 36 keterampilan unik membuka segel semua informasi tersembunyi, termasuk paruh kedua Tongtian Lu, ada banyak keterampilan dan sarana unik. Justru karena kekuatan inilah kekacauan selalu menjadi sangat sulit untuk dipahami. Ada begitu banyak orang berkuasa di negeri dongeng sehingga hanya sedikit yang bisa mengendalikan kekacauan. Ho, dengan kekuatan jiwaku saat ini, jalan untuk mencapai cermin reinkarnasi masih panjang, tapi kekuatan roh cukup untuk menerobos. Itu adalah kekuatan guntur yang aku serap saat aku memurnikan. Setelah pemurnian, auranya sudah cukup untuk membuatku bergegas menuju masa bencana. Namun, ia tak berniat serakah dan gegabah untuk menerobos masa bencana. Pertama-tama, dia hanya berada di alam Sanxian kecil. Kedua, dia merasa pikirannya tidak cukup kuat untuk menghancurkan fondasinya guna meningkatkan kultivasinya. Tentu saja, itu cukup baginya untuk menerobos alam keabadian kecil yang tersebar ke alam keabadian besar yang tersebar, dan itu tidak akan meninggalkan masalah apapun. Waktunya agak sempit. 2 bulan kemudian, kita akan mendalami rahasianya. Kita perlu melakukan persiapan penuh secepatnya. Dan jika dia menerobos, akan ada banyak kebisingan, jadi dia harus memilih tempat yang sedikit orangnya. Sore itu, dia menggunakan susunan teleportasi untuk datang ke kota ajaib, dan kemudian berlayar ke laut. Namun, pada malam itu, sebuah berita melanda seluruh dunia seni bela diri. Nenek moyang Kongtong Zhang Jiao akan mengikuti konferensi seni bela diri 2 bulan lagi. Bab 2635. Langkah ini dianggap ditujukan pada Li Qiankun. Seperti yang kita ketahui bersama, Li Qiankun pernah menjadi juara konferensi seni bela diri, dan dia pasti akan mengambil bagian dalam aksinya. Namun nenek moyang Kongtong mengusulkan untuk ikut serta kali ini, yang jelas ditujukan pada Li Qiankun dan siap membunuhnya. Apakah nenek moyang Kongtong gila? Dia lari sampai mati. Namun, ketika banyak orang mengetahui berita tersebut, mereka menganggap Kongtong Laosu tidak bijaksana. Sebaliknya, mereka menganggapnya gila. Siapa yang tidak tahu kalau kekuatan Li Qiankun begitu kuat hingga keterlaluan? Ya, keluarga Dai telah menemukan begitu banyak master dari Jiuxuanmen sebelumnya, dan mereka juga menemukan 2 monster tua, Feng Tiantian dan Mo Kongsing. Apa yang terjadi? Mereka semua mati di tangan Li Qiankun. Jangan katakan itu, tapi penjaga surga, mayat hidup, telah menduduki peringkat ke-8 dalam daftar makhluk abadi yang tersebar. Bahkan jika peringkatnya tidak sebaik Kongtong Laosu, kekuatannya tidak akan terlalu buruk. Beritamu adalah ketinggalan zaman. Gerbang Tianji telah memperbarui daftar makhluk abadi yang tersebar. Li Qiankun menempati peringkat pertama, apa? Li Qiankun dulu. Kapan itu terjadi? Pada hari kedua setelah runtuhnya keluarga Dai. Sial, jika Li Qiankun yang pertama, bukankah Kongtong Laosu yang keempat? Dengan cara ini, dia bahkan berani membuat masalah Li Qiankun. Bukankah itu kematian? Ya, semua orang berpikir begitu. Saya khawatir nenek moyang Kongtong benar-benar melompati tembok dengan tergesa-gesa. Saya tidak tahu apa yang dia pikirkan. Kekuatan Li Qiankun bukanlah sesuatu yang bisa dia provokasi. Jika dia ceroboh, seluruh sekte Kongtong tidak akan ada lagi. Mungkin dia tahu dia tidak bisa melakukannya, jadi dia ingin bertarung sampai mati. Bertarung sampai mati. Jam berapa Li Qiankun kalah? Dan Tianji menduduki peringkat pertama, yang berarti kekuatannya pasti lebih kuat dari Kongtong Laosu. Sebelumnya, banyak orang meremehkan Li Qiankun, tetapi wajahnya dipukuli. Itu bukan sesuatu yang bisa kita atasi. Mari kita bicara lebih sedikit tentang hal itu. Dunia seni bela diri penuh dengan diskusi, dan reaksi pertama kebanyakan orang adalah nenek moyang Kongtong sedang mencari kematian. Sebelumnya, Kongtong Laosu adalah orang yang sangat kuat. Siapa yang berani meremehkannya? Jika ada yang menyinggung perasaannya, semua orang akan mengira dia sedang mencari kematian. Sayangnya Feng Shui sekarang berubah. Menghadapi Li Qiankun, semua orang mengira nenek moyang Kongtong sedang mencari kematian. Ada banyak orang di faksi Kongtong. Apakah nenek moyang kita gila? Benar. Kekuatan Li Qiankun lebih kuat dari nenek moyangnya sekarang. Butuh umur panjang untuk bertarung dengannya, bukan?
Siapa yang tahu, mungkin kematian kakak laki-laki Li Fengzheng dan kakak laki-laki Guru Cui membuat nenek moyang saya kesal. Saya kira itu benar. Terakhir kali, leluhur pergi ke hantu Jiuxuanmen untuk berurusan dengan Li Qiangun. Sekarang reputasi sekolah Kongtong telah sangat terpengaruh, dan orang-orang membicarakannya di luar. Apakah karena Lao Su bermaksud membunuh Li Qiangun dan memulihkan reputasi sekte tersebut? Ini, tidak bisakah itu dilakukan? Di faksi Kongtong, hanya ada sedikit sesepuh yang optimis, bahkan beberapa sesepuh yang berani, yang berusaha menghalangi leluhur Kongtong, namun mereka malah menutup pintu atau dimarahi. Suatu saat, sekte Kongtong tersebar bahwa pendiri Zhang Jiao harus melawan Li Qiangun. Namun kebenaran spesifiknya hanya diketahui oleh nenek moyang Kongtong sendiri, dan orang lain tidak mengetahuinya. Di Gunung Kongtong, sebuah kabin terpencil. Cahaya di dalam rumah sangat gelap. Hembusan angin bertiup melalui celah-celah rumah kayu itu, bersiul dan membuat depresi. Pada saat ini, seorang lelaki tua di rumah itu sedang berbaring dengan tenang di kursi. Inilah pendiri sekte Kongtong. Dia tidak tampan, tapi dia menyebut angin dan hujan di luar. Untuk waktu yang lama, lelaki tua itu berkata, "Apakah kamu puas?" Sebuah suara pelan terdengar, lalu sesosok tubuh muncul di hadapanku, "Kamu tampak enggan." "Kamu tidak tahu kekuatannya," kata lelaki tua itu tanpa ekspresi. Dikatakan dari dunia luar bahwa dia ingin bunuh diri untuk menantang Li Qiangun, tapi apakah dia benar-benar tidak punya otak? Sebaliknya, orang-orang di levelnya telah lama acuh tak acuh terhadap beberapa kontradiksi antara hidup dan mati, yaitu muridnya terbunuh, dan dia tidak ingin membalas dendam pada Li Qiangun. Sebelumnya, kematian Li Fengzheng dan Guru Cui ada hubungannya dengan Jericho Li, namun keduanya dimaksudkan oleh kedua murid itu sendiri. Mereka harus menemukan masalah Jericho Li. Sebagai seorang master, dia tidak bisa membujuk mereka. Adapun kontak orang mati selanjutnya juga bukan yang dimaksud dengan nenek moyang Kongtong itu sendiri, melainkan orang yang ada di hadapannya. Wanita ini. Nenek moyang Kongtong bahkan tidak mengetahui asal-muasal wanita ini, namun kekuatannya begitu kuat sehingga ia dengan mudah menahannya. Tahukah Anda, sebagai orang keempat dalam daftar makhluk abadi yang tersebar, kekuatannya telah mencapai alam keabadian yang tersebar besar. Hanya ada sedikit orang yang aktif di dunia ini, dan dia mengenal semua orang itu seperti punggung tangannya. Tapi wanita ini adalah pengecualian. Kekuatannya jauh melebihi Sanxian, dan dia tidak tahu dari mana asalnya. Dia memaksanya berurusan dengan Li Qiangun. Dia memang kuat, tapi dia bukannya tak terkalahkan. Suara wanita itu dingin dan penuh rasa ingin membunuh. Setidaknya aku bukan lawannya, katanya. Li Qiangun menempati peringkat pertama dalam daftar makhluk abadi yang tersebar, tapi dia hanya berada di urutan keempat. Meski peringkatnya tidak jauh berbeda, kesenjangan kekuatannya pasti langit dan bumi. Wanita tidak menyangkal fakta bahwa lelaki tua itu kuat, tetapi ada kesenjangan besar antara dia dan Li Qiangun. "Kamu sangat kuat, kenapa kamu tidak menghadapinya sendiri?" Kongtong Lao Su merasa sangat aneh, wanita ini bisa dengan mudah menundukkannya, kekuatannya jauh di atasnya, mungkin masih di atas Li Qiangun. Jika Anda tidak melakukannya sendiri, Anda harus memaksa orang lain untuk melakukannya. Kongtong Lao Su benar-benar tidak mengerti apa yang dia pikirkan. "Aku tidak membutuhkanmu untuk mengurus urusanku." Mata wanita itu menunjukkan tanda kematian. Begitu wajahnya menjadi stagnan, dia langsung merasakan tekanan teror yang menghancurkan. Wajahnya memerah dan napasnya menjadi sulit. Bersenandung. Wanita bersenandung dingin, menghilangkan roh pembunuh itu. Nenek moyang Kongtong tiba-tiba merasakan tekanan di lehernya telah hilang, dan seluruh tubuhnya menjadi rileks. Dia ingin mengetahui detail wanita ini, tapi dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Kewaspadaan wanita ini umumnya tidak kuat. 2 bulan kemudian, kamu hanya bisa menggunakan segala cara untuk menghadapinya. Aku akan memberimu sarana untuk menghadapinya dan membiarkanmu mengalahkannya. Begitu suara itu turun, wanita itu menghilang. Begitu menghilang, nenek moyang Kongtong berkeringat dingin. Baru saja, dia benar-benar merasa sedang berjalan mengitari gerbang neraka. Jika dia tidak berguna baginya, aku khawatir dia sudah lama mati. Siapa wanita ini? Seseorang yang lebih kuat darinya tidak memiliki alasan untuk tidak disebutkan namanya, apalagi mengetahui gerbang Tianji, bahkan jika dia bertopeng untuk menyembunyikan identitasnya. Bab 2636. Anjing tua ini telah mengujiku berkali-kali. Jika tidak berguna, aku pasti sudah membunuhmu sejak lama. Tubuh wanita ibarat hantu, berpindah-pindah antara gunung dan hutan. Setelah sekian lama, dia sampai di sebuah kota kecil di kaki gunung, dan kemudian memasuki kawasan pemukiman. Dia melepas topengnya dan mengenakan pakaian biasa. Dia memiliki sosok yang bagus. Dia tampak seperti wanita kerah putih biasa. Sulit membayangkan orang seperti itu memiliki kekuatan yang mengancam kehidupan nenek moyang Kongtong. Dong-dong. Saat ini, pintu kamar tidur diketuk. Siapa?
Tuan, ini saya, terdengar suara wanita yang jelas dan cantik di luar ruangan. Masuk, ekspresi membunuh di wajah wanita itu menghilang dan kembali normal. Klik. Pintu terbuka, lalu sesosok wajah muda masuk. Jika Jericho Lee ada di sini, dia akan mengenali bahwa dia adalah Miao Xingxin. Duduk. Wanita itu melihatnya. Bagaimana kabarnya? Apakah berhasil? Miao Xingxin dengan lembut menggelengkan kepalanya, gagal. Bagaimana mungkin? Teknik penyergapan dan pembunuhan yang saya ajarkan kepada Anda kemungkinan besar tidak akan gagal. Apakah Anda tidak dapat melakukannya karena Anda mengenalnya? Wanita memiliki suara dan warna yang garang. Miao Xingxin tampak bingung dan dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, Tuan, sebelum saya dekat dengannya, dia sudah menyadari bahwa saya mengikutinya. Dan saya mencoba yang terbaik untuk menghadapinya. Saya tidak bisa menyakitinya sama sekali. Semua. Sebaliknya, aku malah disakiti olehnya." Apa? Ini mengejutkan wanita itu dan membuatnya bertanya-tanya, kekuatannya begitu kuat. Kekuatan muridnya, dia yang paling jelas, budidaya diri telah mencapai semi negeri dongeng, dengan tubuh pembunuhan itu, makhluk abadi yang tersebar tidak berdaya, mudah dibenci. Namun, Miao Xingxin memberitahunya bahwa dia tidak dapat terhubung dengan Jericho Lee. Alam semestanya terlalu kuat, Miao Xingxin menundukkan kepalanya dan tidak berani menatap matanya. Mata wanita itu redup dan hatinya marah. Dia tahu tentang dunia. Itu sebabnya dia ingin mengirim muridnya untuk membunuhnya. Dia tidak memilih untuk menantangnya secara terbuka dan adil. Dia hanya terkejut. Namun ternyata dia menerima begitu saja dan naif. Bahkan dengan taktik serangan diam-diam, kita tidak bisa menembus dunia. Ini layak menjadi roh bawaan dari kekacauan. Jika Anda tidak bisa mengembangkan diri Anda sebagai seorang Sanxian, Anda sudah bisa menguasai kekuatan Dao Jing, dan itu masih sangat kuat. Sungguh luar biasa dia mengetahui bahwa Jericho Lee adalah roh bawaan dari kekacauan, dan dia mengetahui akarnya. Tuan, apa selanjutnya? Miao Xingxin bertanya. Wanita itu memandangnya dengan dingin, saya telah meminta lelaki tua dari Sekte Kongtong untuk menantangnya. Dalam 2 bulan, mereka akan bertarung sampai mati di konferensi seni bela diri. Kemudian Anda dapat membantunya dan membunuh anak itu. Ini. Miao Xingxin tertegun, bisakah ini dilakukan? Mengapa tidak? Wanita itu mendengus dingin, tidak peduli seberapa kuat dia juga memiliki kelemahan. Kerabat dan teman-temannya semua adalah titik lemahnya. Terlebih lagi, semakin marah dia, semakin mudah dia menjadi kasar dan tidak terkendali. Semakin besar kesempatan bagimu untuk menyerang secara diam-diam. Aku sudah membuat pengaturan. Pada saat itu, aku tidak hanya akan membiarkan orang tua itu melakukannya, tapi juga menculik beberapa orang untuk disandera. Aku akan lihat apakah dia tidak melakukannya. Tidak bisa lolos begitu saja. Untuk mencapai tujuannya, dia melakukan semua yang dia bisa. Dari perkataannya, kita juga dapat menilai bahwa dia sangat jelas tentang kelemahan dari roh bawaan dari kekacauan, yaitu sifat iblis. Semakin Anda menstimulasi dia dan membuatnya marah, semakin mudah dia lepas kendali dan membiarkan setannya meledak. Wajah Miao Xingxin memucat, tapi... Baiklah. Nada suara wanita itu tiba-tiba naik, matanya yang dingin menyapu, bagaimana, kamu tidak mau memulai? Tidak, tidak. Miao Xingxin dengan cepat menyangkal. Bersenandung. Wajah wanita itu menunjukkan rasa jijik dan suaranya yang galak. Lihat ke atas dan tatap mataku. Miao Xingxin menggigit bibir merahnya dan mengangkat kepalanya perlahan. Mata wanita itu berbinar dengan cahaya dingin yang aneh, dan suaranya menunjukkan semacam sihir, ingat, kamu harus membunuhnya untuk menyelamatkan orang tua dan temanmu. Dan anak laki-laki itu adalah iblis. Jika kamu tidak membunuhnya, orang tuamu akan dibunuh olehnya. Semua orang di dunia akan mati. Kamu harus membunuhnya, kamu dengar aku. Wajah Miao Xingxin kusam dan matanya lemah. Dia berkata, ya, guru. Wanita itu membuang petunjuk psikologisnya. Dia baru saja menanam iblis hati di alam bawah sadar Miao Xingxin. Selama Miao Xingxin bertemu Jericho Lee, iblis hati akan menyerang, membuat Miao Xingxin marah, penuh kebencian, dan kejam. Kamu boleh pergi, ingatlah untuk mencari tempat untuk bersembunyi, jangan sampai ketahuan, apalagi kedua bocah usil itu. Wanita itu kedinginan. Ya. Jawab Miao Xingxin, berbalik dan menghilang ke dalam kamar. Melihat sosok Miao Xingxin yang menghilang, mata wanita itu berkedip dengan niat membunuh, mencoba menyelamatkan dunia dengan roh bawaan yang kacau ini. Kamu pasti sedang bermimpi. Selama aku membunuhnya, aku akan menjadi Raja Abadi. Tidak, bahkan Daluo Jinxian, Xianzun. Pada saat yang sama, di sebuah gua misterius di Miaojiang. Azab, bisakah kita menemukan kebenarannya? Lipet memasang ekspresi curiga di wajahnya. Apa maksudmu? Kuang Ziming melihatnya. Asal-usul orang yang mengambil Xingxin. Lipet mengertakkan giginya. Dia menganggap orang tua Xingxin sebagai ancaman, dan sepertinya dia ingin Xingxin melakukan sesuatu yang sangat berbahaya.
Orang itu tidak bisa mati. Kuang Ziming hanya menjawab tanpa berpikir. Berbibir ragu-ragu. Apakah kamu yakin dia baik-baik saja? Haha, kamu tidak mau memikirkan status dan kekuatannya. Dia adalah Li Qiankun. Kuang Ziming menggelengkan kepalanya. Ini jauh lebih kuat dariku, putra keluarga kerajaan Li Tang. Bibir membuka mulutnya. Yah, dia adalah Li Qiankun. Aku tidak menyangka kekuatannya begitu kuat hari ini. Mengapa orang tuamu tidak mengizinkanmu menghubunginya? Selain itu, terlalu berlebihan bagi mereka untuk berpura-pura mati selama bertahun-tahun sehingga kamu hampir membuat kesalahan besar. Kuang Ziming memutar matanya, kamu punya banyak pertanyaan. Tidak banyak sama sekali. Kamu adalah keturunan keluarga kerajaan Li Tang yang mengejutkanku. Dan orang tuamu sepertinya berasal dari keluarga besar, selalu misterius. Sepertinya kamu tidak boleh menghubunginya, harusnya ada apa niatnya. Cuma aku ragu wanita itu, kali ini ditujukan padanya, apa kamu tidak memberitahunya? Dia sudah menghubungimu berkali-kali. Bibirnya seperti bayi penasaran, bertanya 100.000 kenapa. Kamu banyak bicara omong kosong. Kita hanya perlu mencari tahu asal-usul wanita itu, dan tidak peduli dengan yang lainnya, kata Kuang Ziming. Berbibir tidak bisa berkata-kata. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa mengetahui identitas wanita itu di sini? Aku tidak yakin, tapi tempat wanita itu pertama kali muncul ada di sekitar sini, baik di gua ini atau di gua sekitarnya. Cepat atau lambat kita akan mengetahuinya.